Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Sri Mulyani dari 3A Administrasi Pendidikan. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengawasan yang telah saya simak selama pertemuan pertama dalam perkuliahan pengawasan pendidikan. Oke, lanjut saja. Untuk pengawasan itu kemarin kita membahas mengenai konsep pengawasan dan membedakan apa itu pengawasan dengan supervisi. Oke, langsung saja. Untuk pengawasan itu sendiri, pengawasan merupakan suatu cara untuk mencari kelemahan, kesalahan yang tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan dan menjadi kontrol atau inspeksi dalam kegiatan. Nah, pengawasan ini sendiri juga merupakan cara untuk mengetahui bagaimana pekerjaan dilakukan, apakah pekerjaan dilakukan sesuai dengan yang keharusan yang telah ditetapkannya atau tidak. Itu. Lanjut, pengawasan itu merupakan penilaian untuk mengetahui terhadap lembaga pendidikan supaya seluruh kegiatan yang dilakukannya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, pengawasan di sini intinya itu adalah mencari kelemahan dari guru gitu dan bisa untuk diperbaikinya itu. Nah, pengawasan di sini memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama, itu ada kontrol atau inspeksi. Itu merupakan mencari suatu kelemahan atau kesalahan pada guru yang belum melaksanakan program yang telah direncanakan. Nah, yang kedua ada supervisi. Supervisi merupakan meneliti atau memotivasi dan juga membantu guru untuk melaksanakan proses pembelajaran menjadi lebih baik sehingga apa yang kurang itu bisa diperbaiki dan menjadi lebih baik itu. Dan itu bentuknya bisa kunjungan kelas ataupun kunjungan sekolah ataupun rapat. Nah, melihat dari dua fungsi itu, pengawasan pendidikan ini ada pengawasan khusus. Nah, pengawasan khusus di sini itu seperti SD, SMP, dan SMK yang sederajat. Nah, jadi bisa disebut pengawasan sekolah. Nah, pengawasan sekolah di sini merupakan pengawasan fungsional yang menerapkan konsep supervisi. Konsep supervisi berarti melaksanakan pembinaan terhadap personil sekolah agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan juga dapat mengembangkan potensi diri secara optimal itu. Dan pengawasan sekolah ini sebagai tenaga fungsional yang berfungsi untuk melakukan bantuan profesional seperti itu ya. Dan yang perlu diketahui bahwa pengawasan merupakan nomenklatur dari manajemen. Nah, manajemen itu ada perencanaan, ada pengawasan. Nah, salah satunya itu kan pengawasan ada ya, itu termasuk nomenklatur dari manajemen. Nah, sebelum adanya pengawasan ini, itu pengawasan berpacu atau bersumber dari perencanaan. Nah, perencanaan itu dasar dari kita prosesnya, baru kita pengawasan memantau itu sendiri. Dan juga seorang pengawas itu harus mempunyai kompetensi supervisi gitu. Itu merupakan kemampuan mutlak lah gitu, karena cara bekerja dari seorang pengawas itu adalah menegur personil sekolah yang bersangkutan itu sendiri. Nah, dalam rekrutmen pengawasan juga itu rekrutmen pengawasan itu tidak hanya semata-mata untuk material, tapi harus dilihat dari kebutuhan yang ada, kompetensi yang mereka miliki itu seperti apa, dan diakui yang pasti, dan juga memiliki pengalaman seperti itu. Nah, lanjut ke supervisi. Supervisi merupakan suatu kegiatan dari pengawasan yang memfokuskan pada pembinaan guru dan staf agar dapat memecahkan masalah mereka secara profesional. Nah, sasaran dari supervisi itu apa? Nah, sasaran dari supervisi itu adalah
proses pembelajaran gitu. Dari proses pembelajaran itu, dan itu terdapat pelakunya yaitu guru dan siswa, seperti itu. Ada juga kepala sekolah sebagai penanggung jawab dalam terlaksananya proses pembelajaran di antara guru dan siswanya itu sendiri. Nah, supervisi ini mempunyai 3 jenis. Yang pertama itu supervisi instruksional atau akademik. Nah, itu merupakan pengamatan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas oleh seorang guru, itu ya, diingat. Dan yang kedua itu ada supervisi manajerial. Nah, supervisi manajerial itu tentu berbeda dengan yang akademik, karena manajerial ini lebih dalam mengawasi sekolah dan guru selama proses pembelajaran. Yang dimaksudkan itu untuk meningkatkan nama baik dari sekolah, seperti itu. Dan itu dilaksanakannya di sekolah oleh kepala sekolah, seperti itu. Lanjut kita ke 3, yaitu ada supervisi administratif. Itu sebagai pendukung untuk terlaksananya proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh tenaga teknis yang melaksanakan sesuai tupoksinya masing-masing. Berbicara mengenai tupoksi, nah, pengawasan itu dilakukan oleh para pengawas atau pengawas sekolah, dan bahkan juga ada lembaga yang emang berwenang untuk melakukan pengawasan itu ya. Dan kalau supervisi itu dilakukan oleh supervisor. Jadi berbeda ya, tentu berbeda antara pengawas dan supervisor. Berbeda dari tupoksinya itu sendiri. Nah, dapat disimpulkan dari yang saya simak perkuliahan pertama, mata kuliah pengawasan pendidikan, menurut saya pengawasan itu adalah suatu proses evaluasi atau penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan yang tidak sesuai pada perencanaan yang ditentukan di dalam pembinaan, seperti itu. Nah, cara bekerja dari pengawasan itu ditegur, itu berbeda dengan supervisi yang untuk membina, membantu, memberi nasihat, seperti itu ya. Dan supervisi menurut saya itu sendiri adalah suatu kegiatan atau bagian dari pengawasan itu sendiri, untuk tujuannya untuk membantu guru supaya memecahkan masalah dengan bijaksana. Karena supervisi itu atau seorang supervisor itu harus mempunyai sifat yang bijaksana, seperti itu. Dan yang telah saya jelaskan itu lebih utama pada perbedaan supervisi dan pengawasan. Nah, apa sih persamaan dari pengawasan dan supervisi menurut saya? Nah, jadi persamaan dari supervisi dan pengawasan itu adalah sama-sama melakukan evaluasi, sedangkan tapi berbeda di cara kerjanya itu sendiri dan beda dalam fokusnya, tapi tetap sama, yaitu sama-sama berdasarkan pada perencanaan itu sendiri. Nah, sekian dari penyampaian atau penjelasan dari saya selama perkuliahan pertama dalam mata kuliah pengawasan pendidikan. Semoga dari apa yang saya jelaskan, dari apa yang saya terangkan ini dapat bermanfaat bagi saya tentunya, dan juga bermanfaat bagi yang melihat ini dan bisa menjadi tinjauan kembali gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.